jangan melakukan atau berbicara 8 hal ini kepada customer saat kalian jualan. Bangsat kau. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips nih ya, yang ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman. Iya. Dan tentunya simak video ini sampai beres, karena mungkin ini belum pernah teman-teman dengar kayak gitu. Apa nih deh tips kali ini? Kita bukan ngasih tips tapi melarang. What? Oh tipsnya larangan. Tipsnya larangan maksudnya. Jadi jangan melakukan atau berbicara 8 hal ini kepada customer saat kalian jualan. Bangsat kau. Oke, jadi kalian dilarang menggunakan kata ini. Ya, 8 kata ini. Tips ini didapatkan dari billionaire.co.id, Instagramnya ya, silahkan di subscribe karena kita sama-sama belajar ya di sini ya. Nah, headline-nya seperti ini, 8 kata yang harus dihindari dalam jualan. Surprise, motherfucker. Oke. Nah, yang pertama ada kata sejujurnya. Ini sejujurnya kita nggak pernah ngasih diskon ini buat orang lain. Kenapa? Kalimat ini harus dihindari karena ini adalah kebohongan. Seriously, what the fuck are you doing? Waduh. Oke. Aduh. Oke, sejujurnya, katanya sejujurnya, tapi itu merupakan indikasi kebohongan. Ya. Sejujurnya kita gak pernah kasih diskon ini buat orang lain ya, karena ini adalah sebuah kebohongan, padahal ya semuanya sama ya. Aduh. Ya, mungkin perlu kata lain ya. Lain ya. Apa ya? Ya pokoknya ini hanya larangan, jangan pakai kata sejujurnya ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, percaya padaku. Percaya padaku, bukan menjagamu. Nah, ini mah si penjual minta dipercaya gitu. Padahal kepercayaan bukan diucapkan oleh kata-kata tapi oleh tindakan ya. Ya, ada bukti sebenarnya buat kita itu bisa percaya sama orang lain. Bisa dipercaya gitu sama si pelanggan. Yang pelanggan datang ke kita pun itu mungkin dia udah percaya sama kita. Udah percaya, udah lihat dulu track record toko kita, ya. Udah lihat dulu personal branding kita, misalkan, ataupun branding perusahaan kita, sehingga dia datang ke kita kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi pernah dengar kalimat gini kan? Nah, biasanya kalau ada orang yang ngomong gini justru dia nggak bisa dipercaya. Ya karena dia minta banget dipercaya. Iya, gitu. Padahal kan kepercayaan tadi seperti yang Dino bilang harus berdasarkan tindakan dan brand image kita. Iya. Kalau kamu ingin dipercaya dan memang bisa dipercaya, apakah kamu akan mengatakan percaya padaku? Ya jelas enggak lah. Kita cukup, kalau Kebun Desain ya biasanya cukup ngasih tahu, lihat aja portofolio kita, lihat aja channel YouTube kita, muka-muka kita terpampang jelas di sini. Kalau misalnya ada penipuan ya tinggal di screenshot ya. Gitu. Justru ada yang menarik deh. Waktu dulu Kebun Desain ini sempat si calon pelanggan. Oh iya. Dia itu kalau nggak salah jualan donat gitu ya. Pengen pesan desain, tapi dia bilang nggak percaya. Takut penipuan. Bangsat kau. Ya udah, nggak apa-apa. Kita dianggap kayak gitu kan, kayak gitu dulu gitu ya. Terus kita pesen sama dia, Mbak pesen donat. Iya. Bayarnya kemana, ke rekening ini ya? Nggak percaya. Langsung tuh dia diem, tahu bahwa itu kita ya. Oh itu kita yang chatting gitu. Aduh, tapi itu pengalaman dulu ya, itu banget lah pokoknya. Jadi waktu dulu memang brand image kita belum dikenal ya, karena baru beberapa YouTube juga itu kan ya. Iya, baru awal lah itu. Nah, dan portfolio itu belum terlalu banyak. Nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya mau order desain ke kita ya tinggal lihat portofolionya, kebutuhannya seperti apa. Dan kalau misalnya pengen tahu tips-tips bisnis dari kita ya tinggal lihat channel YouTube gitu kan ya. Kalau misalnya mau konsultasi ya tinggal WhatsApp kita. Betul. Gitu. Nice. Tanpa harus saya bilang ataupun admin bilang percaya pada kita. Oke, yang ketiga, maaf mengganggu. Nah, ini juga jangan nih. Kenapa harus minta maaf atas produk yang akan kamu jual?
Atau misalkan kita pengen nanyain pelunasan, maaf mengganggu waktunya gimana? Nggak usah, karena kan memang kita bekerja sesuai prosedur Iya. ya sih. Dan itu adalah hak kita gitu. Betul. Jadi jangan gunakan kata maaf. Walaupun memang si pelanggan itu yang mempunyai uang, tapi kan mereka sudah kontrak dengan kita, kontrak jual beli gitu kan ya. Betul. Jangan pernah katakan maaf mengganggu Soalnya kalau kita seolah itu tuh merendahkan kita. kita sendiri, brand kita sendiri kayak gitu. Seperti itu. Oke, nah ini follow up. Kadang admin di sini pun suka bilang follow up, padahal ternyata jangan nih. Oke, kita belajar ya bareng-bareng ya. Jangan bicara follow up. Nah, saat melakukan follow up, karena orang-orang tahu kalau kamu hanya menghubungi mereka saat ingin menjual sesuatu. Ya juga sih, ya juga. Ya selain itu juga banyak beberapa orang yang nggak ngerti istilah follow up juga sih. Iya, Kayak contohnya kita waktu ke Cilamaya tuh. Oh iya. Follow up apa mas? Follow up apa mas gitu. Jadi jangan pakai kata follow up ya. Kalau bisa ketika menawarkan ganti kata beli jadi miliki. Gitu. Seolah-olah si pelanggan itu pengen benar-benar memiliki produk kita. Kayak misalkan miliki produk ini, miliki desain yang bagus. Nah, jangan itu. beli produk ini kayak gitu ya. Yang selanjutnya ada kontrak yang kelima nih. Jangan pernah katakan kontrak. Misalnya kamu punya sebuah produk yang memang harus kontrak bulanan atau tahunan seperti itu, atau mungkin puluhan tahun. Jangan menggunakan kata kontrak, tapi ganti dengan kata persetujuan. Karena kalau kontrak itu seolah-olah menekan. NANI? Ya enggak, orang kan nggak suka ditekan, nggak suka di di penjara gitu. Iya. Makanya ganti dengan kita butuh persetujuan dari kakak atau bapak atau ibu seperti Iya. untuk jual beli ini. Gitu. Soalnya dia, oke saya setuju gitu. Iya. Lebih menekan. Kan kalau pengen deal itu bahasanya positif ya. Mau atau enggak nih? Nah, kalau ini kan Kak, ini sudah disetujui. Gitu. Kapan disetujuinya? Nah, gitu. Kalau kontrak mungkin bahasanya terlalu Ada menekan lah. Gitu, ada tekanan dari salah satu pihak. yang bikin gak nyaman gitu ya. Ya. Kalau persetujuan kan kayak nyaman gitu. Ya, gitu. Yang keenam nih ya. Saya belum mendengar kabar darimu, katanya. Terdengar normal dan sangat banyak orang-orang menggunakan kalimat ini. Saya belum mendengar kabar darimu. Ya karena saya memang sengaja menghindar dari kamu. Bisa jadi kita mencoba untuk mengingatkan seseorang untuk akan membeli produk kita, dan kita ngomong seperti itu padahal itu salah, karena dia justru nggak mau berhadapan dengan kita. Malah dia mau menghindari dari tawaran kita gitu kan ya. Jadi ketika kamu sedang menghubungi prospek Anda, jangan membuat mereka merasa bersalah intinya. Gitu ya. Yang ketujuh nih Nur, individual. Karena kata individual sangat kaku. Ini bukan kalimat yang akan kamu ucapkan kepada seseorang yang kamu pedulikan. Gunakan kalimat yang lebih santai. Mungkin kalau kita menggunakan kalimat individu itu terkesannya itu kayak orang lain gitu. Sedangkan kita dengan klien kan pengennya itu lebih dekat. Ya. Bisa lebih menggunakan panggilan namanya. Iya. Ataupun kata panggilan di daerah kita kayak akang, mas. Gitu. Seperti itu. Kayak kebun desain kan kalau manggil kliennya ya kak gitu kan. Gitu. Nah, yang kedelapan ini adalah kata yang jangan digunakan ketika kamu jualan ya, yaitu adalah we are better than. Kamu lebih baik daripada yang lain. Iya. Soalnya selalu ada langit di atas langit. Gitu. Pokoknya lebih baik kita fokus dengan produk kita yang ada kualitasnya. Kita berani jual segini memang karena kualitasnya bagus kan? Seperti itu. Ada value yang dijual. Iya, nggak usah membandingkan dengan yang lain yang lain jelek. Nah, jangan bandingkan dengan kompetitor lain seperti itu. Karena pengalaman ketika admin tulisan beberapa tahun yang lalu membandingkan dengan yang lain malah udah nggak mau ngelirik, bahkan ilfil duluan seperti itu. Jadi kesannya, lu sota banget sih atau lu sombong banget sih. Sombong amat. Gitu. Makanya kita sekarang lebih fokus kepada value yang kita jual. Betul. Hal apa yang bisa digali dari produk kita, sehingga membuat menarik di mata customer. Dan akhirnya konsumer memutuskan untuk beli di kita. Contohnya kita dengan membuat desain logo itu kita nggak salah-salah, kita menentukan target marketnya. Betul, target pasarnya siapa? Gitu. Filosofinya juga. Bahkan dibantu untuk mendampingi untuk haki. Ya, pendaftaran ke haki ya. Jadi bikin desain di kebun desain
jangan sampai kamu nanti nggak bisa daftar haki. Gitu. Kelebihan kita juga bisa ngecek logo atau nama yang kamu buat, misalnya apakah sudah digunakan di Instagram atau sosial media atau website seperti itu. Bahkan Dirjen Haki. Gitu. Mantap ya. Jadi kalau teman-teman UMKM yang mau bikin produk baru, ya silakan hubungi kita. Ada lagi deh kata-kata. Itu aja sih. Nah itu ya 8 kata yang sebaiknya kamu hindari ketika berbisnis Atau berjualan. Atau berjualan gitu ya. Jangan digunakan kata itu ke konsumen teman-teman. Oke, silahkan di like, di komen, di subscribe kalau dirasa video ini berguna, dan jangan lupa juga di share tentunya biar semakin luas manfaatnya kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.